jemaat-Mu benar-benar datang merindukan pribadi Tuhan. Mampukan seluruh jemaat Tuhan untuk dapat melihat, mengenal Tuhan jauh lebih baik daripada sekedar menantikan jawaban. Karena kami tahu, ketika kami kenal siapa yang kami sembah, ketika kami kenal siapa Tuhan kami, maka kami tidak akan pernah takut menghadapi apapun yang ada di depan kami. Saya mau tanya, menurut Bapak Ibu, apakah orang yang suka berdoa sudah pasti tidak ada masalah? Tetap ada masalah, betul? Betul nggak? Apakah orang yang suka berdoa sudah pasti menjadi orang kaya? Hah? Sudah pastikah orang yang berdoa menjadi orang kaya? Ya. Kalau kita bicara tentang kaya, kita hanya bicara tentang berapa banyak yang kita punya. Yang setuju katakan amin. Amin. Tapi doa membuat kita dapat mengerti bahwa hidup ini karena berkat Tuhan. Amin. Amin. Doa membuat kita dapat melihat bahwa kita berjalan tidak sendiri. Doa membuat kita yakin bahwa kita bisa jadi berkat. Itu doa. Kenapa? Karena doa meyakinkan kita bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, kenapa kita tidak bisa menikmati berkat dari kuasa doa? Karena seringkali kita hanya fokus terhadap masalahnya. Makanya gak ada solusinya. Sebelum saya masuk dalam khotbah, saya bersaksi sedikit. Minggu lalu saya perjalanan dari sini ke Kerinci. Selesai, saya sampai di sana dan selesai pelayanan. Saya adalah tipe orang yang selesai pelayanan selalu pengen cepat pulang. Kenapa? Karena hati dan pikiranku itu enggak selalu gelisah kalau meninggalkan gereja ini lama-lama. Apalagi banyak orang di sini kan. Hanya ada mobil ekonomi Bapak Ibu. Ekonomi ini enggak ada AC-nya. Iya kan? Dan orang bebas merokok depan, belakang, kanan, kiri merokok. Saya dapat duduk di bangku tempel. Lo tahu bangku tempel? Bangku tambahan. Jadi dua bangku di sini, dua bangku saya di tengah-tengah sini, saudara. Saudara tahu bangku plastik yang nggak ada sandaran gitu? Ya, Pak Pendeta bilang begini, Pak Gembala itu. Pastor, nggak ada pilihan. Pilihan Bapak pulang hari ini bangku tempel, pakai bangku tempel atau pulang besok. Saya pikir katanya gini, udah nanti di Pekanbaru ganti mobil Pak Gembala. Saya duduk 5 jam di bangku tempel ini. Saya bersungut-sungut, saya marah-marah. Kenapa kayak gini? Iya kan? Saya fokus, saya bingung, saya stres, saya bersungut-sungut. Akhirnya telatlah sudah. Akhirnya saya terimalah keadaan ini. Saya berdamai dengan keadaan. Saya terima kesusahan yang dulu bangku tempel, kanan kiri buka belakang merokok. Saya sesak napas, saudara. Saya sesak sekali dalam Tuhan, berdamailah dengan keadaan. Akhirnya 5 jam perjalanan. Sebelum balap, mobil ini berhenti lagi Bapak Ibu. Setelah saya sudah terima keadaan, saya pikir begini. Ini kayaknya lama ini antri. Terbukalah mataku. Kulihatlah mobil bus yang berbagai jenis ada di situ. Yang eksekutif, yang VIP, semua berserak di situ. Ada hikmat Tuhan. Akan dulu, ada nggak bangku kosong? Bang, ada bangku kosong nggak? Ada banyak. Itu Medan. Terus mampu lah, enak sama nih kita doon, kan? Nampe pasir-pasir, anak kita doon. Jadi saya baik Mas ya nih, 150 langsung nilai. Apa mau naik? Kasih 10 Bapak Ibu. Sudah, saya ambil tasku dari mobil yang sangat menyiksa tadi. Iya lah ini, mana ongkosnya? 3 kali kau lekku bilang. Kau bayangkan 5,5 jam aku di bangku tempel. Nggak terganggu restoran karena aku bangku tempel. Kau bilang nggak? Akhirnya gratis. Dari cerita ini apa yang kita dapat? Menurut Bapak Ibu, di perhentian pertama ada nggak mobil di situ? Kenapa kira-kira saya tidak turun dan lihat ada mobil juga di situ? Hatiku lagi marah-marah.
Saya fokus dengan masalahku. Tak pakai AC, pada merokok, stres lah aku Bapak Ibu. Tapi waktu aku terima keadaan, aku berdamai dengan kesusahan, aku berdampingan dengan penderitaan. Adalah hikmat Tuhan. Daniel turun sekarang, banyak kali bis di luar. Turunlah aku Bapak Ibu, dijawab Tuhan doaku. Pernah mengalami seperti itu? Seringkali kita begini, Tuhan, gak selesai-selesai masalahku Tuhan. Terus kita fokus dengan kesulitan, penderitaan, permasalahan. Terus itu. Kalaupun kita doa, kita nangis karena banyak kali masalah kita, betul? Kalaupun kita nangis karena terlalu lama kita menderita, bukan karena berjumpa dengan Tuhan. Akhirnya dari tahun ke tahun hal yang sama yang kita hadapi. Tidak ada perubahan. Kenapa? Karena kita datang berdoa, tujuannya bukan mau berjumpa dan mengenal siapa yang bersama dengan kita. Amin. Waktu saya merubah pikiranku, merubah fokusku, tidak lagi pada masalahku, aku terima keadaan. Tuhan jawab doaku. Amin. Akhirnya cuma 5 jam aku menderita. Itu pun karena aku bersungut-sungut.